Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat teman-teman nih. Mungkin ada yang baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga tayangan ini juga bisa menghibur kalian semuanya. Oke, seperti biasa teman-teman, kita akan membahas sinopsis dari trailer drama series sampai di episode yang ke-96. Nggak ada badai, nggak ada hujan, tiba-tiba si Dimas ini keluar dan datang membawa gaun pernikahan mereka berdua. Aduh, Dimas ye, lo mau nikah sama si Arsy di situ? Penghulunya siapa, Dimas? Hah? Herder. Saya terima nikahnya. Kan nggak mungkin, Dimas. Maaf ya guys. Jadi nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba datang bawa gaun pernikahan. Begitu ditanya Arsy, bawa apa kamu? Bawa gaun pernikahan untuk pernikahan kita berdua. Kan aneh gitu, makin aneh aja nih Dimas ini ya. Arsy bukannya seneng ketika Dimas bawa gaun pernikahan buat mereka nikah berdua. Yang ada Arsy malah semakin mencak-mencak, semakin marah-marah. Bahkan bisa dibilang mental si Dimas ini malah semakin dibully. Kan lebok ya kan? Gimana nggak sakit para pemirsa untuk mendapatkan gaun pernikahannya si Arsy ini untuk mereka nikah berdua di suatu tempat yang sama sekali Arsy sendiri tidak tahu keberadaannya ada di mana. Jadi perjuangan si Dimas ini mendapatkan gaun ini luar biasa. Dia sengaja keluar mencari butik atau mungkin dia mencari mall tempat di mana menjualnya gaun pernikahan ini. Di sana itu sebetulnya Dimas itu udah ketangkep para pemirsa. Kenapa? Karena pada saat dia ingin membayar gaun nih di tempat keramaian, yang secara otomatis posisi dia pada saat itu diketahui sama warga, di mana warga tersebut adalah mungkin bagian dari netizen Indonesia yang sering banget nonton berita-berita di TV, berita-berita di internet, berita-berita di berbagai macam aplikasi, yang dimana kita tahu bahwa si Dimas ini kan udah jadi buranan, udah jadi DPO, ya fotonya udah nyebar kemana-mana tuh. Pada saat dia ingin membayar gaun pernikahan mereka berdua tuh, atau gaunnya si Arsy tuh, dia ketahuan sama warga teman. Yang ujung-ujungnya pada saat itu si Dimas ini udah sempat ditangkap. Udah dibawa ke pihak security, bahkan mau dibawa ke kantor polisi. Nggak taunya para pemirsa, apa yang terjadi pada saat itu? Si Dimas ini ngamuk-ngamuk di mall, udah kayak orang gila mencak-mencak. Orang segitu banyaknya nangkep Dimas, itu bubar semua, kalah semua. Kenapa? Karena si Dimas makin brutal, makin kesini kan makin brutal. Pokoknya dia menghalalkan segala macam cara, gimana caranya dia bisa lolos, dia bisa dapat gaun, dia bisa menikahi Arsy pada saat ini para pemirsa. Sekali lagi teman-teman, perjuangan dia untuk mendapatkan gaun ini nggak gampang banget. Begitu dia datang ngetok pintu, ngasih kabar yang seneng buat si Arsy, yang mungkin bisa dibilang Arsy ini saat ini mau dipaksa untuk jadi istrinya gitu, karena memang dia cinta banget gitu ya. Begitu diketok nih guys, nih Arsy, aku bawa kejutan buat kamu yang sangat spesial. Begitu ditanya sama Arsy, ini apa? Ini gaun buat pernikahan kita berdua. Kan kaget, Arsy udah kayak jantungan. Jadi si Arsy ini makin gak habis pikir, nih anak udah makin gak waras aja gitu. Mentalnya udah semakin keganggu tuh para pemirsa. Tetapi bukan itu problemnya. Yang jadi pertanyaannya, ketika nanti dia tiba-tiba nikah sama si Arsy, yang jadi pertanyaan gue adalah penghulunya. Ini siapa penghulunya? Hah? Header piaraan dia. Begitu saya terima nikahnya, syah, oke, syah, kan kagak mungkin para pemirsa. Kadang-kadang Dimas ini di luar nalar banget gitu ya. Aduh ya. Yang otomatis pada saat itu para pemirsa, si Arsy ini kesedihannya, penderitaannya, mentalnya itu semakin betul-betul dibuat down sama si Dimas para pemirsa. Arsy pun semakin memperketat diri untuk semakin banyak berdoa kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tuh diberi kekuatan, agar dia tuh diberikan sebuah mungkin saja jalan keluar, bahwa apa yang sudah terjadi sama diri aku ini sudah terlalu parah dan terlalu sangat-sangat membuat hati dan mental saya tertekan begitu berat. Dia selalu berdoa sambil menangis, meminta petunjuk kepada Tuhannya, karena dia percaya apa yang sudah dia alami pada saat ini semuanya adalah kehendak-Nya. Dan dia percaya sekali bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan sebuah ujian di bawah batas kemampuannya. Dia pun semakin menangis, berdoa dan berdoa. Dan secara bersamaan para pemirsa, pada saat ini raja pun sedang mengalami sebuah keterpurukan yang sangat luar biasa, karena dia bingung harus bagaimana lagi mencari istrinya yang saat ini sedang diculik para pemirsa. Ditambah lagi saat ini si Dimas sudah membawa kabur istrinya di tempat yang mungkin saja sama sekali tidak bisa dilacak keberadaannya. Dan raja pun pada saat itu hanya bisa berdoa sambil menangis, memohon kepada Tuhannya. Semoga saja Tuhan bisa memberikan sebuah petunjuk agar kami bisa dipertemukan kembali. Dan disitulah teman-teman, Arsy pun sedang menangis berdoa.
Lalu diceritain para pemirsa, si Rani ini kan udah bebas dari penjara, ya. Awalnya mau nyari si Dimas, tiba-tiba pikirannya berubah lagi. Dia malah pengen kabur ke luar negeri, pengen ngelepasin diri dari semua beban yang pada saat ini dirasakan, termasuk dia mau ninggalin kakaknya si Renata. Ya, kan bego tuh si Rani itu ya. Kenapa? Karena ya dia bisa bebas itu karena bantuan dari kakaknya Renata atas izin dari pengacara yang sengaja dimintakan oleh dirinya agar Rani Kor ini bisa dirawat di rumah sakit di luar penjara para pemirsa. Tapi kurang ajarnya si Rani ini malah justru pengen kabur ke luar negeri. Nah, yang lebih begonya lagi si Rani ini, dia sengaja mendatangi Pak Irwandi. Entah tujuannya apa. Katanya sih ngomong sama Pak Irwandi bahwa saya ingin meminta dukungan agar saya bisa membalaskan dendam terhadap si Dimas katanya. Semakin gak jelas aja si Rani Kor ini misinya ya. Iya. Padahal mah ya kemarin ngapain sih Renata ngeluarin dia dari penjara, ngebantu mantuinnya. Padahal udah bener tuh ngedekem di penjara ya, biar semakin sadar tuh hidupnya ya. Lalu di sisi lain nih para pemirsa, si Dias nih, aduh nggak pugu-pugu, yang awalnya penyamarannya menjadi seorang cowok ya yang mirip banget dengan cowok perindapan yang selama ini aman-aman aja kalau ketemu sama si Iqbal. Sekarang malah lagi apes gara-gara dia terlalu semangat menerima kabar dari Raja mengenai keberadaan Arsy pada saat itu. Malah sekarang ketahuan sama si Tante Hanum. Waduh, makin repot. Aduh. Mudah-mudahan nanti Tante Hanum bisa cepat sadar, bisa nerima Dias sebagai calon istri dari anaknya ya para pemirsa ya. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.